Masih bersama saya Budiman Tanrujo di satu meja The Forum. Lucius Karus, menurut Anda dalam situasi sekarang, apakah keputusan untuk menaikkan tunjangan itu sebaiknya dibatalkan saja sebetulnya? Saya kira sih sudah dibatalkan gitu ya untuk 4 tahun ke depan gitu ya, karena Pak Dasko kan sampai Oktober ini aja gitu ya. Jadi kita lihat nanti apakah benar ini dibatalkan atau bagaimana gitu ya. Yang kedua saya kira ada banyak juga tunjangan lain, misalnya tunjangan reses gitu. DPR tuh punya 12 total kunjungan kerja ke daerah pemilihannya gitu ya. 5 reses yang tiap masa reses, ada kunjungan lain yang jumlahnya 7 gitu ya, dengan macam-macam istilahnya gitu lah ya. Jadi setiap bulan ada waktu untuk kembali ke dapil. Jadi memang untuk membangun hubungan dengan dapil tuh dia punya cukup banyak ruang. Jadi mestinya itu dimanfaatkan betul untuk mempertanggungjawabkan apa yang dikerjakan DPR. Yang selama ini hilang itu tanggung jawab itu gitu ya. DPR ke dapil mungkin lebih banyak, kemudian apa gitu ya, pertemuan-pertemuan yang tidak terlalu jelas juga isinya gitu ya. Tidak menceritakan apa yang dia kerjakan sebagai anggota DPR gitu ya. Oke, baik. Yang kedua saya kira kinerja Mas Bud. Kinerja DPR itu memang jelas-jelas turun itu dari bidang legislasi 2009-2014 69 RUU, turun ke 38 periode setelahnya 28 gitu ya. Sekarang ini juga ya belum jelas gitu ya. Oke, baik, Kang Gunggun. Ini akan ada low trust sebetulnya. Ada sebuah trust yang memang hampir semua tercipta low trust society. Gimana Anda membangkitkan solusi Anda untuk bisa membangkitkan trust kembali sebenarnya? Pertama menurut saya memang penting untuk seiring sejalannya antara kebijakan itu dan komunikasi kebijakan. Karena tidak ada kebijakan yang sukses, termasuk apapun yang direproduksi oleh DPR, termasuk juga oleh eksekutif, membangun kepercayaan yang tinggi kalau komunikasi kebijakannya itu buruk. Bisa jadi substansinya tidak maksimal, tetapi komunikasi kebijakannya menyentuh, tepat guna, tepat sasaran, itu masih bisa kemudian membangkitkan trust. Kemudian yang kedua, saya berharap tidak menguatnya gejala groupthink. Jadi individu di dalam organisasi itu selalu kemudian bersifat bergantung kuat pada figur utama, sehingga kemudian kehilangan daya untuk menjelaskan secara koheren apa yang kemudian diputuskan di dalam sebuah institusi seperti di DPR ataupun di eksekutif, sehingga kemudian ada gap komunikasi pada saat menjelaskan. Kenapa? Karena ada barrier di sini untuk kemudian menyampaikan itu ke halayak luas. Nah, itu bisa melahirkan trust yang rendah. Kenapa? Karena publik tidak memahami apa yang kemudian dia narasikan, apa yang dia ceritakan ke media atau apa yang dia kemudian tuliskan di ragam kanal yang dia miliki. Kenapa? Karena dia sendiri mungkin tidak bisa memahami secara komprehensif apa yang kemudian disampaikan, yang ingin disampaikan kepada halayak. Bung Jayadi, betul nggak sinyalemen buat terjadi personalisasi di parlemen itu sendiri sebetulnya? Di parlemen, yang saya tahu memang ketua fraksi itu berkuasa, ya kan? Ketua fraksi tergantung ketua umum. Iya kan gitu. Itu kan ketua komisi juga berkuasa. Jadi kalau sebetulnya di DPR itu kan ada 580 orang ya. Tapi real pengambil keputusannya kan metode kebanyakan yang dipakai di DPR ke konsensus. Konsensus itu kan tidak 580 orang itu yang ambil keputusan, tapi kan wakil-wakil. Nah, wakil-wakil itu kan masing-masing ada cantolan-cantolannya masing-masing lagi. Jadi kalau misalnya ada masuk akal kalau ada personalisasi di situ, ya, karena partainya kan mengalami presidensialisasi dalam arti personalisasi. Itu Bung Yanuar, solusinya apa yang Anda bayangkan setelah situasinya terjadi low trust society sebenarnya sedang terjadi? Kalau saya, Mas Bud, saya itu percaya pada keterbukaan. Keterbukaan. Kalau misalnya persoalan remunerasi ini ya, ini terjadi karena nggak ada keterbukaan. Kalau ada semacam komisi remunerasi independen, baik untuk DPR atau pejabat negara, lalu gaji itu single package, saya setuju, nggak usah banyak tunjangan-tunjangan, jadikan satu. Lebih mudah diaudit dan dilaporkan. Kan toh wakil rakyat kan, digunakan untuk apa? Tentu ada yang untuk keperluan pribadi, tapi juga ada yang untuk keperluan dapil dan lain-lain. Keterbukaan itu mesti diinstitusionalisasi. Kalau tidak ada keterbukaan, trust nggak akan terbangun. Yang dikomunikasikan apa? Jadi kalau saya balik ke esensi paling mendasar, harus terbuka. Termasuk
membuat kebijakan, termasuk menjalankan pemerintahan. Tapi kuncinya itu, Mas Bud. Oke, Bang Doli, ada usulan soal keterbukaan sebetulnya. Gimana Anda respon? Saya setuju saja soal remunerasi itu. Bahkan kemarin juga waktu saya di Komisi 2 nih soal kepala daerah misalnya. Itu juga kan mereka sama juga tuh. Kalau ditanya gajinya berapa? Cuma 5 juta berapa 5 juta tuh. gaji. Tujuannya yang besar. Ya. Nah, jadi dan itu untuk memaksimalkan kebutuhan kinerja mereka, yaitu ya di inilah gitu. Jadi saya setuju itu satu. Nah, yang kedua, di DPR ini juga sudah ada mekanismenya. Pengambilan keputusan itu bertingkat. Ada yang memang diambil pimpinan bersama dengan pimpinan komisi, ada fraksi, ada juga di komisi-komisi yang sebetulnya melibatkan anggota, gitu. Karena kan namanya pimpinan DPR itu kan selalu House of the Speaker gitu ya. Jadi tidak ketua sebetulnya, dia mengkoordinir dan segala macam itu. Nah, yang paling penting menurut saya sekarang tadi dalam rangka keterbukaan itu, ya kami berupaya sebetulnya untuk menyampaikan selalu apa yang terjadi di DPR. Sekarang kita punya TV parlemen, semua. Jadi semua, nah kalau kita lihat sebetulnya mungkin misalnya isu-isu tadi soal harus ke ketua umum partai itu kan case per case saja. Kalau dilihat hari per hari sebenarnya banyak sekali anggota DPR yang kritis, yang berdebat, yang sampai ya berantem lah kira-kira gitu, mendiskusikan tentang soal undang-undang, soal anggaran, soal apa yang. Nah, tapi lagi-lagi saya kira saya berharap sebetulnya masyarakat memang bisa objektif. Ya. Lihat institusinya tapi juga bisa lihat wakil-wakil rakyatnya yang mana yang memang betul-betul bisa bekerja. Nah, kalau tidak bekerja silahkan mau datang, mau marah-marah segala macam silahkan saja gitu. Karena buat kami itu yang menjadikan kita akan terus alert gitu ya, terus mawas diri. Memang kita harus punya tanggung jawab dan bekerja semaksimal mungkin. Oke, Bang Doli, makasih. Mas Yanwar, Bang Jayadi, Gun Gun dan Lusius Karus.